Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nirawati SPDB, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Senin 18 Juli tahun 2022 pukul 8:10 di SMPN 3 10 Kota Singkara dengan tema Lebih Dekat Dengan Allah yang Sangat Indah Namanya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala iman, lalu perut diisi dengan makanan. Nah, baik Ananda, hari ini kita kembali bertatap muka di awal semester pertama tahun pelajaran 2022-2023. Karena minggu kemarin Ananda Ibu baru melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan peserta didik baru tentang lingkungan sekolah kita. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu kerapian tempat duduk kita. Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman? Baik. Nah, sebagai motivasi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, bagaimana kabarnya? Kamu jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bisa? Ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Kalau Ibu bilang anak soleh, kamu jawab yes. Ibu bilang anak soleh, kamu jawab yes. Anak soleh yang ketiga, kamu jawab insya Allah masuk surga. Ya, bisa? Baik. Untuk menumbuhkan semangat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak soleh, yes. Anak soleh, yes. Anak soleh, yes. Insya Allah masuk surga. Kalau anak soleh pasti masuk. Baik, kita cek kehadiran dulu. Cek kehadiran ya. Yang tersebut namanya hadir. Hadir ya. Afifah. Ada sosmu? Ada. Anissa Alamat Rajabar. Ada sosmu? Baik. Setelah kita cek kehadiran, alhamdulillah ada teman kita yang tidak hadir, tidak ada kabarnya. Mudah-mudahan kita beri sedikit positif saja. Mudah-mudahan ada kabar yang jelas. Baik Ananda, untuk lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa bersama, dipimpin oleh Ketua Kelas. Jagrak. Hormat gerak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillah.
kita hari ini iman kepada Allah. Maka kita akan membaca surat Al-Ikhlas dengan artinya. Apa? Surat Al-Ikhlas itu apa awalannya? Bisa? Kita baca dulu ayatnya, setelah itu kita baca artinya. Bisa? Masih ingat pelajaran kita di sekolah dasar? Masih. Baik, kita mulakan dengan ta'awuz. Semangat harus kita tunjukkan biar jin-jin setan yang ada di sini kabur gitu. Ya? Kita mulakan dengan ta'awuz bersama. Suaranya yang kuat. 2, 3. Bisa? Tapi tangannya di semua berdiri, tangan di tangannya juga. Terima kasih, silakan duduk. Mudah-mudahan semangat juang kita muncul dengan menjadikan satu Indonesia. Baik anak-anak semua, Ibu ingin tahu kemampuan kamu mungkin materi di SD dulu tentang fondasi keimanan seorang umat Islam itu dilandasi oleh Islam dan rukun iman. Yang tahu angkat tangannya. Berapa jumlah rukun iman yang wajib kita percayai? 6. Ya, tepuk tangan. 6. Enggak ada dong. Percaya kepada dan tepuk tangan. Itu adalah fondasi kita sebagai umat Islam. Memahami makna rukun iman yang benar. Hari ini kita belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah. Lebih dekat dengan Allah yang sangat indah. Jadi kita nanti mengenal Allah melalui pemahaman terhadap Asmaul Husna. Ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita. Ada kelihatan? Ada nampaknya? Nah, ada nampak di belakang? Kalau tidak nampak bilang ya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi iman kepada Allah. Nah, kodenya 3.1 meyakini bahwa Allah SWT Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, Maha melihat.
dan kerja keras sebagai implementasi dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian urutan ketiga, ini kade keterampilan menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan meneladani Al-Alim, As-Sami', Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, setelah mengamati video, nanti kamu akan menonton video PPT itu 10 poin yang akan Ibu tampilkan, dan diskusi dengan model pembelajaran project based learning peserta didik mampu. Pertama, mengumpulkan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, jadi materi kita hari ini 3 saja. Pertama, menjelaskan makna iman kepada Allah. Yang kedua, makna asmaul-husna. Yang ketiga, makna al-alim. 3 yang akan kita pelajari. Jadi, asmaul-husna yang 3 lagi akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tahu kemampuan dasar atau kemampuan awal. Adakah kamu punya pengalaman tentang materi kita hari ini? Ibu akan melakukan tes kemampuan awal. Ibu bagikan kertas. Kamu mengisi di kertas ini jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ya. Jadi ditulis sama. Baik. Pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan iman? Apakah yang dimaksud dengan iman? Yang keempat, berapakah jumlah asmaul husna yang wajib kita imani? Ya, 4 pertanyaan. Nah, silakan ditukar, silakan dicek, kita periksa dulu. Ya, sudah dicek, kita periksa. Nah, yang dapat coba angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Percaya. Ada temannya yang betul semua? Ada? Baik, itu hanya kemampuan awal, tidak ada pengaruhnya. Nanti di akhir kita lakukan post test kembali. Nah, ada tidak berubah? Dari yang betul 1 menjadi betul semua. Ya, maka ikutilah pembelajaran dengan baik tentang materi kita asmaul husna. Nah, baik Anda semua. Kenapa penting sekali KD ini kita pelajari? Memahami makna iman kepada Allah melalui asmaul husna. Kenapa belajar tentang iman itu sangat penting? Karena itu yang menjadi fondasi kita beramal. Kita beriman. Bagaimana iman kita itu bisa meningkat? Tentu kita harus mengenal Allah. Allah, Rabbi kita, Rabbu azza wa jalla. Nah, kita mengenal Allah ada melalui sifat-sifat Allah. Anda tahu apa saja sifat-sifat Allah? Ada ayat wujud dan yang wujud idam baqa khalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrati rodah. Itu sifat-sifat Allah. Nah, ada 20 sifat. Kemudian kita mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Maha dahsyat ciptaan Allah. Ka'bah itu ternyata ada 2. Nah, yang satu di Masjidil Haram, yang satu lagi di kepada tangan Ibu. Ada di langit, namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah tempat
sangatlah luar biasa. Nah, contohnya pintu surga itu satu atau banyak? Banyak. Satu pintu surga itu bumi ini muat di dalamnya. Nah, begitu luasnya pintu surga sebagai motivasi kita untuk beribadah. Maka kita untuk meningkatkan iman, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dengan apa kita mengenal Allah? Melalui Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna itu ada 99 yang tiap-tiap Asmaul Husna ada maknanya. Maka dengan mengenal Allah, kita semakin berdekat dengan Allah, maka semakin meningkatlah rasa iman kita kepada Allah. Semuanya tertuang dalam Al-Qur'an. Baik Ananda, setelah ini kita ada kegiatan literasi. Literasi itu ada membaca, ada berhitung, ada literasi digital. Karena materi kita hari ini adalah Asmaul Husna, maka kamu amati, kamu lihat video lagu Asmaul Husna. Silakan ditonton, bisa jadikan sebagai motivasi, bisa jadikan sebagai film. Model pembelajaran kita adalah problem based learning. Kita berangkat dari masalah fenomena yang terjadi saat ini, maka ibu akan menampilkan gambar untuk kamu amati. Nah, ada gambar, nanti ada juga video. Nah, diharapkan ketika tampil gambar itu kamu amati. Setelah diamati, silakan kamu berikan komentar tentang gambar itu, lalu hubungkan dengan materi kita hari ini. Nah, boleh ditulis dulu di kertas, di belakangnya kosong, bisa ditulis dulu di situ ketika kamu sudah menemukan satu ide tentang gambar yang diamati. Baru nanti kita munculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita ini. Bisa? Nah, kalau mengamati indera apa yang kita butuhkan? Indra penglihatan. Ya, silakan diamati dan pikirkan tentang gambar itu. Ya, kalau sudah muncul ide, tulis. Ya, baik. Ini gambar pertama. Ada kelihatan sampai belakang? Ada kelihatan, nah? Gambarnya? Nah, ini gambar pertama. Orang pergi ke duku, lalu dia minta sesuatu semacam air yang sudah dijanji-janji atau apa. Nah, kemudian di situ ada pohon besar. Ada pohon besar, kelihatan pohonnya. Nah, di bawah pohon itu ada sesajen, ada makanan, ada bunga. Nah, sebagai persyaratan untuk sesajen. Coba kamu buka cakrawala berpikirnya, apa hubungan gambar ini dengan materi kita, iman kepada Allah. Ya, silakan diamati dulu. Kalau ada terpikir sesuatu, tulis sepanjang bulan. Nah, ini gambar kita yang pertama. Nah, kaitkan dengan materi iman kepada Allah. Perbuatan seperti ini apa hubungannya dengan materi iman kepada Allah?
berikut. Baik, selanjutnya gambar kedua. Nah, ada siswa yang pergi sekolah bertolak punggung dengan anak-anak yang putus sekolah. Di sebelah sana juga ada siswa berseragam sekolah. Ada yang putus sekolah bekerja sebagai tukang semir. Nah, menurut kamu, coba dihubungkan gambar ini dengan materi kita hari ini. Al-alim. Coba hubungkan. Maraknya kasus putus sekolah, apalagi di masa pandemi kemarin, itu banyak sekali yang putus sekolah. Nah, kira-kira ini kan permasalahan, masalah fenomena yang terjadi hari ini. Coba kamu hubungkan dengan materi kita hari ini. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna Al-Alim. Atau katakan sesuatu tentang gambar ini. Yang berseragam sekolah, ada yang putus sekolah. Ada yang sudah bekerja, belum di usianya, sudah bekerja sebagai tukang semir sepatu. Itu banyak sekali kita temukan apalagi di kota-kota besar. Ini sudah terjadi masalah namanya. Kamu catat dulu apa permasalahan yang ada di gambar ini menurut kamu. Sudah? Nah, gambar yang berikut, ini sekelompok pelajar sedang belajar kelompok di sebuah lesehan alam. Kemudian ada sekelompok pelajar yang sedang bertatap muka di dalam ruang kelas. Mereka sedang bersekolah, sedang belajar, mengikuti pendidikan dan proses. Nah, kira-kira apa pula komentar kamu tentang gambar ini? Lalu apa hubungannya dengan materi pembelajaran kita? Ya, ada kelompok siswa SMA sedang belajar kelompok di alam terbuka di sebuah lesehan. Kemudian ada yang bertatap muka sedang membaca buku sumber belajar. Nah, katakan sesuatu tentang gambar ini. Berikut Ibu akan menyajikan sebuah video. Nah, simpan dulu yang sudah kamu temukan. Kita simak dulu video berikut ini. Kamu amati, dengar, temukan masalah yang ada di dalam video. Nah, dari yang sudah diamati, nah silahkan kamu kemukakan komentar tentang gambar yang ada, permasalahan yang bisa kamu lihat tentang fenomena hari ini berdasarkan yang diamati dan yang ditonton. Nah, yang bisa silakan angkat tangan. Yang sudah ditulis tadi, silakan angkat tangan. Apa yang kamu temukan dari hasil pengamatan? Ya, nomor 2. Ya. Boleh, gambar pertama. Yang keras suaranya? Percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah. Dan menzalimi Allah. Menzolimi Allah. Tidak percaya kepada Allah, menzolimi Allah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 mengamati gambar yang pertama. Ada tadi dilihat praktek perdukunan
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan dibacakan dan ditulis. Sesungguhnya Allah adalah Maha Alim, Maha mengetahui. Siapapun yang kesusahan di dunia akan menerima ganjaran yang baik. Ya, Allah Maha mengetahui Al-Alim. Berarti ilmu Allah itu luas. Lalu dihubungkan dengan materi kita hari ini, bahwasanya perilaku yang bisa kita contoh dari Al-Alim adalah rajin, tekun menuntut ilmu. Ternyata hari ini fenomena yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya anak yang putus sekolah. Ya, bagus sekali. Ya, jadi permasalahan kita yang muncul hari ini adalah yang pertama adanya perbuatan syirik sebagai tanda bahwa dia tidak murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih melakukan perbuatan syirik. Dia perlu meletakkan Allah dalam hatinya. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah kita temukan banyak anak yang putus sekolah. Sementara dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Nah, ini pengertian iman kepada Allah. Kata iman artinya percaya, yakin, kemudian menurut istilah saya meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang selanjutnya, nah, kondisi keiman manusia itu berubah-ubah. Nah, ada yang berubah, ada yang menipis, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada sekarang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah, maka akan kita perlu keimanan kita dalam memahami Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian Asmaul Husna, asma artinya nama-nama, husna artinya baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Baik untuk dijadikan sebagai media berzikir, baik untuk kita jadikan sebagai media untuk berdoa. Karena setiap nama itu memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat baik. Baik. Nah, selanjutnya Ibu lagi buat video pelajaran. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ibu baca, kamu ikuti ya. Surat Al-A'raf ayat 120. Ini sering diucapkan sebelum kita melafazkan Asmaul Husna. Ibu baca dulu, lalu kamu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan Allah, tidak memasukkan Allah ke dalam hatinya, maka dia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak, atau perbuatan syirik yang menyimpang dari keimanan itu sendiri. Contoh, hari ini dia mau kaya, lalu dia minta ke dukun, itu biasanya dipuluh jawab banyak sekali. Nah, nak mendengar babinya kan? Mereka menjadikan jin sebagai tunggangannya untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan mencuri. Menurut kamu halal nggak apa yang dikatakan? Bukti tidak sama sekali, tidak diredoi oleh Allah. Sudahlah perbuatannya syirik, kemudian apa yang diperolehnya juga tidak halal. Jalannya didapatkan dengan cara yang tidak. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal syirik yang juga dilakukan. Ada mengantar sesajen, dianggap pohon besar itu keramat, bisa mendatangkan barokah, padahal itu tidaklah benar. Barokah itu tetaplah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini itu ada 4: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Tapi untuk pertemuan hari ini kita cukup Al-Alim saja. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui yang tak terlihat, yang terlihat dan tak terlihat, yang tersembunyi, yang ada di dalam hati. Nah, semuanya tak luput dari pandangan Allah. Maka ilmu Allah yang sangatlah luas, sangatlah tak ada bisa kita membandingkannya. Maka untuk meneladani Asmaul Husna ini, nah inilah perilaku yang harus kita munculkan. Kita harus terus tekun gigih untuk menuntut ilmu. Tidak boleh merasa pandai atau sombong. Kemudian orang yang berilmu itu tetaplah rendah hati. Baik, rendah semua. Setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan materi diskusi. Kelompok 1 materinya adalah iman kepada Allah. Memahami makna iman kepada Allah. Kita bagi dulu. Kelompok 2 memahami makna Asmaul Husna. Ya, kita bagi dulu, nanti Ibu jelaskan bagaimana caranya. Kelompok 3 materinya Al-Alim. Nah, ini ada LKPD, lembar kerja. Jadi diskusi setiap kelompok berdasarkan LKPD. Di sini ada petunjuk-petunjuknya. Silakan ditulis dulu nama kelompok di sini, kemudian dibaca petunjuknya. Kemudian di sini ada gambar yang tadi. Kemudian video sudah ditonton. Di sini ada rincian tugas. Silakan kamu tulis di sini jawaban sesuai dengan materi yang Ibu bagi. Kalau kelompok 1 berarti iman kepada Allah, kelompok 2 Asmaul Husna, kelompok 3 perilaku meyakini. Diskusi. Itu saja yang kamu isi. Ya, silakan diskusi kelompok. Lalu kesimpulannya. Nah, setelah diisi kesimpulannya, nanti ada sesi. Waktunya 15 menit ya. Langsung ditulis di KPD. Silakan kamu gunakan materinya itu, silakan. Allah, berarti pengertian. Tulis pengertiannya. Ya, ini materinya. Di buku juga silakan dibuka ya. Di buku juga bisa jadi halaman 4 juga ada. Silakan didiskusikan. Ini bisa dijawab.
Cici siapa? Satu per kelompok. Perwakilan. mengumpulkan Yang membelakang teman-temannya, tolong diputar duduknya. Silakan kelompok 1, silakan berdiri. Saya akan membacakan hasil presentasi di kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang bergabung dalam tanda-tanda keimanan dari diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan cara dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Baik, materi dari kelompok 1 sudah kita dengarkan. Nah, silakan kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan angkat tangan. Ya, siapa namanya? Ya, silakan ajukan pertanyaan. Memotivasi diri saat iman kita menurut. Iman seseorang kadang naik turun. Nah, ketika iman seseorang menurun, bagaimana memotivasi diri supaya iman kita meningkat kembali? Itu yang ditanya. Silakan jawab. Soalnya silakan. Iman merupakan keyakinan dalam hati yang harus dibuktikan dengan perbuatan. Kadang saat iman kita menurun. Saat iman menurun, ada yang akan diberikan. Menurut saya, beriman adalah kewajiban seorang hamba. Iman adalah modal dasar untuk menjalani hidup. Kita iman terhadap Allah mengajarkan untuk hati dan juga Allah kembali. Dengan melihat kebesaran Allah dan mengajarkan. Jadi ketika iman menurun, bagaimana kita memotivasi diri? Maka cepat-cepat mengembalikan hati kita. Paksa hati kembali untuk mendengar Allah, lihat sifat Allah kembali. Baca sifat-sifat Allah kembali. Lihat sifat Allah kembali. Ya, sehingga iman yang menurun tadi juga bisa motivasi dan memberikan. Saya pahami kelompok 2. Baik, presentasi berikut. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Arti Asmaul Husna Al-Amin adalah Al-Alim, artinya maha mengetahui perilaku, terus menerus mencari ilmunya Allah SWT dengan cara belajar. Asmaul Husna Al-Alim Allah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 9. Perilaku yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Alim adalah terus-menerus untuk menuntut ilmu. Baik. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kita, silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, boleh berdiri. Salah satu bentuk penambahan Al-Alim adalah tekun menuntut ilmu, bagaimana cara menuntut ilmu dan supaya kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara memotivasi diri untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib. Dengan ilmu maka kita bisa menjalani hidup. Dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa beribadah. Dengan ilmu
Ya. Maka orang yang tidak berilmu hidupnya akan sia-sia. Iya. Ilmu adalah kunci menjalani hidup. Bisakah beribadah tanpa ilmu? Bisakah kita beramal tanpa ilmu? Bisakah berilmunya tanpa ilmu? Jadi segala sesuatu dengan ilmu. Maka anak itu harus bersemangat menuntut ilmu sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Ilmu Allah itu luas, maka kita cari ilmu Allah itu. Kita sungguh-sungguh tekun, rajin, ulet dan teliti dalam menuntut ilmu. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang putus sekolah, ada tetangga kita yang malas sekolah, kita beri, kita ajak, kita motivasi supaya tidak putus sekolah. Nah, baik. Terima kasih untuk kita semua telah mengikuti hasil diskusi. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Nah, masuk kita ke sesi kesimpulan. Kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, yang pertama, kira-kira dari proses pembelajaran yang kita lakukan, kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan untuk pertemuan kita hari ini? Sama yang bisa? Ya, beriman kepada Allah adalah wajib. Percayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, iman dibuktikan dengan diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang bisa kita jadikan sebagai media untuk berzikir dan berdoa. Nanti kita praktekkan di rumah ya. Yang ketiga, perilaku yang bisa kita teladani, bisa kita amalkan melalui al-alim adalah semangat dan ilmu. Semangat ya? Tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Karena dunia dan akhirat itu harus kita seimbangkan. Nah, carilah kehidupan dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Maka carilah kehidupan akhirat seakan-akan kita akan mati besok pagi. Itu motivasinya. Nah, beramal untuk akhirat seakan mati besok pagi. Carilah dan kami Allah di dunia sebanyak-banyaknya seakan-akan kita mau hidup selamanya. Baik, ada semua. Sebelum kita post-test, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana kesannya tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Mudah-mudahan besok akan ada lebih banyak lagi metode dan model yang bisa kita gunakan agar pembelajaran kita ini lebih bermakna. Baik, kita masuk sesi post-test. Nah, Ibu sudah siapkan soal. Ananda langsung jawab aja di sini, tulis namanya, kelasnya. Silakan disilang mana jawabannya yang dianggap benar. Yuk kita cek kembali. Baik, kita periksa ya. Nomor 1 jawabannya
Terima kasih ya. Anak udah sih nah. Baik anak-anak semua, demikianlah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hingga jam pelajaran. Maka untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa lagi